Pernahkah kamu merasa hampa, tapi tak tahu harus berbicara kepada siapa? Pernahkah kamu ingin meminta tolong, tapi tak ada kata yang cukup untuk menjelaskannya? Itulah sunyi yang banyak orang alami. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tak tahu kepada siapa harus bersandar. Dan dalam sunyi seperti itu, yang menyentuh bukan suara lantang, melainkan huruf yang hadir, dengan keheningan yang mengerti. Huruf bisa menjadi jembatan. Sebuah buku bisa menjadi uluran tangan yang tak terlihat, namun sepenuhnya dirasakan. Di Indonesia, jutaan jiwa hidup dalam keheningan emosional. Anak-anak yang tak diberi ruang bertanya, remaja yang tertekan secara sosial dan digital, guru yang lelah secara batin, orang tua yang menyimpan rasa bersalah. Mereka tidak berteriak, tapi mereka berharap agar ada yang hadir, meski tanpa suara. Laporan Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022 mencatat, 1 dari 4 remaja mengalami gangguan emosional serius. Namun hanya 2% yang pernah menerima pendampingan. Maka, siapa yang akan hadir untuk mereka? Siapa yang akan menyentuh mereka yang tak pernah disentuh secara formal? Kami percaya, sebuah buku bisa menjadi pelukan pertama. Ia tidak menghakimi, tidak menuntut agar segera pulih. Ia hanya duduk bersama luka dan berkata, "Aku mengerti kamu, kamu tidak sendiri." Melalui gerakan donasi literasi jiwa, Restorasi Jiwa Indonesia menghadirkan kehadiran yang tak bersuara itu. Buku-buku seperti Pulih dan Utuh, Remaja Terbakar, Luka yang Terlihat, Parenting Restoratif, dan Kesadaran Holistik dikirimkan ke pesantren yang sunyi, sekolah-sekolah terpencil, rumah tahanan yang lelah, panti sosial, hingga ruang keluarga yang diam-diam patah. Dan sesuatu terjadi. Mereka yang membaca mulai merasa dilihat, mulai berani menangis, mulai bercerita, mulai pulih. Guru mengubah cara mengajar. Remaja mulai menulis isi hatinya. Orang tua mulai benar-benar mendengarkan. Semuanya dimulai dari satu huruf, dari satu buku, dari satu tindakan kecil yang tulus. Dan Anda bisa menjadi bagian dari keajaiban itu. Anda tidak perlu hadir langsung. Tidak perlu jadi terapis, tapi dengan satu buku, Anda sudah hadir di hati seseorang yang sangat membutuhkannya. Di titik paling sunyi, di waktu yang paling dibutuhkan. Karena cinta tak selalu datang dalam bentuk pelukan. Kadang, cinta datang lewat satu kalimat yang tepat, dan itu cukup untuk menyelamatkan satu jiwa. Di sudut kelas yang sepi, ada anak menatap pagi. Buku lusuh di genggamannya, lebih hangat dari ribuan kata. Di balik rak yang berdebu, ada kisah yang menunggu, tak bersuara tapi memeluk jiwa-jiwa yang hampir rubuh. Satu buku, 1000 harapan, menyalakan cahaya di kegelapan. Tak perlu panggung, tak perlu nama, cukup selembar kata yang tulus menyapa. Satu buku pelita yang datang saat dunia tak lagi tenang. Mari kita beri, mari kita bawa satu buku untuk 1000 jiwa. Tak semua luka butuh obat,
kadang hanya butuh didengar hangat. Dan buku adalah ruang sembunyi, tempat jiwa belajar berdiri lagi. Ada ibu yang diam menangis, membaca dirinya di balik baris. Ada anak yang mulai bicara, setelah satu bab mengajaknya percaya. Ya, dengar suara dari balik sunyi. Buku bukan barang tapi pintu diri. Bukan hanya huruf tapi napas harapan, buat jiwa-jiwa yang nyaris tenggelam. Satu buku bisa temani malam, lebih dari cahaya, ya beri pegangan. Bantu kami bawa lentera kecil ini, agar tak ada yang merasa sendiri. Satu buku, 1000 harapan. Tak banyak bicara tapi menyelamatkan. Saat kata menjadi pelukan, Buku hadir lebih dari bantuan. Tak semua pahlawan membawa senjata, beberapa cukup mengirim selembar halaman yang ditulis dengan cinta, dibaca dengan air mata, dan membangkitkan jiwa yang lama tak percaya. Jika kau tak bisa datang menyelamatkan, beri saja satu buku, ia akan menemukannya sendiri. Dan dari sana 1000 kehidupan akan tumbuh kembali.